Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Critical Thinking and Leadership yang bertema tentang COVID-19 dan kondisi ekonomi global dengan saya Atikah dengan NIM 23101020041 dari kelas Akuntansi Syariah. Selanjutnya ada latar belakang. Dampak dari COVID-19 ini dan perang Ukraina telah menyebabkan penurunan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022 silam. Harga beberapa komoditas umum mencapai level rekor, pertumbuhan ekonomi melambat, dan inflasi meningkat. Sebagai hasilnya, sebagian besar dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023 dan 2024, menurut The Economics. Setidaknya sejak krisis keuangan global tahun 2027 sampai 2009 dan resesi setelah Great Depression tahun 1929 telah terjadi ekonomi global sebesar ini. Setelah itu rumusan masalahnya, dengan adanya permasalahan resesi ini setelah COVID-19 dan perang Ukraina, maka kita sebagai manusia harus menghadapi dan berusaha senantiasa agar resesi ini tidak memberikan dampak yang signifikan pada diri kita. Kita harus tahu upaya apa saja yang bisa kita lakukan selama terjadinya peristiwa ini. Lalu apa sih yang terjadi? Nah, telah terjadinya sebuah wabah yang sangat menyayat hati seluruh dunia yang bernama COVID-19. Wabah ini setidaknya telah ada 771.549.718 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi sampai hari ini menurut data WHO. Dan telah terjadinya perang Rusia-Ukraina sejak tahun 2022 silam. Lalu apakah peristiwa ini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia? Sangat berpengaruh pada ekonomi di Indonesia. Terbukti saat ini Indonesia mengalami resesi dan diperkirakan sampai tahun 2024. Lalu apa kontribusi ekonomi Islam? Nah, solusi yang ditawarkan ekonomi Islam ini yaitu menghindari praktek riba. Seperti yang kita tahu, ekonomi Islam melarang hal tersebut karena sistem flat money cenderung fluktuatif dan tidak stabil mengakibatkan inflasi dan rentan adanya krisis. Maka dari itu, perusahaan yang menggunakan sistem pinjaman berbasis bunga akan menghadapi masalah di tengah krisis dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan sistem profit and loss sharing. Lalu kebijakan apa yang dilakukan Bank Sentral? Nah, Bank Sentral ini mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Lalu, proyeksi apa yang bisa kita lakukan terhadap isu ini untuk di masa depan? Yaitu dengan tetap menabung untuk masa depan, menyisihkan penghasilan untuk dana darurat, menyiasati pengeluaran bulanan, contohnya dengan melakukan penghematan dan tetap berinvestasi. Selanjutnya, upaya dan langkah apa saja yang akan saya lakukan jika saya menjadi pejabat terkait? Yang saya lakukan, saya akan memperluas lapangan pekerjaan karena dengan berkurangnya pengangguran, maka perekonomian Indonesia ini akan meningkat. Untuk kesimpulan presentasi kali ini, kita berharap sekiranya proyeksi optimistis dan bauran kebijakan nasional yang diambil pemerintah membuat kita semakin leluasa menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga langkah pemulihan kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia tetap terjaga. Terima kasih.